Bab 128 Babun Yahwi bitakbir hina yasjudu. Bab bergerak turun untuk sujud gitu disertai takbir. Bab bergerak turun disertai takbir ketika hendak sujud. Mungkin itunya kalau mengikuti susunan kata judulnya demikian, babun yahwi bitakbiri hina yasjudu. Bab turun menuju sujud, bergerak turun disertai dengan takbir ketika hendak sujud. Ada yang penting nih ya, yang kemarin ya, yang kemarin itu bab tanpa judulnya, bab tanpa judul. Nah, di mana ini isinya ya, bab yang kemarin itu keutamaan bab ini 127 nya bab tumaninah ketika bangkit dari ruku. Tumaninah ketika bangkit dari ruku. Nah, bab rukunya selesai sampai ini ya, sampai bab 127. Ada berapa bab tentang ruku? Kalau kita lihatnya ininya hadisnya tentang ruku ini berapa bab? Nanti bab sujud ada 14. Tentang sujud ada 14. Ruku juga entah saya lupa lagi berapanya, cukup banyak juga gitu ya bab tentang ruku dan sujud. Nah, ternyata dari semua amalan di dalam sholat ini ruku dan sujud paling panjang pembahasannya, karena dua posisi itu yang menentukan. Kalau di bab yang ke berapa nih ya, Nabi memerintahkan orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulang sholatnya. Bab 122 itu Nabi memerintahkan orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulangi sholatnya. Nah, perintah mengulang di situ, Nabi memerintah mengulangi sholatnya, itu artinya sholat sebelumnya itu tidak sah. Nah, itu akibatnya gitu ya, soal ruku dan sujud. Jadi pantas kalau Imam Bukhari tentang ruku dan sujud, dua-duanya ini panjang nih bab ininya pembahasannya. Nah, yang kemarin bab 127 punya bangkit dari ruku. Tapi yang ditekankan bukan soal bangkit dari rukunya. Babul itma'ninah, bab tumaninahnya yang ditekankan ketika bangkit dari ruku. Nah, dari hadisnya yang kemarin juga penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari tentang bab tersebut. Ya, kesimpulannya jadi seperti ini gitu ya. Ini soal gerakan ya, karena jadi sholat itu kan ada posisi berdiri, posisi duduk gitu ya, posisi ruku itu posisinya. Kemudian ada gerakan ya, dari berdiri kan ke ruku kan menggerakkan badan gitu kan, yaitu membungkukkan badan, itu kan ada gerakan berarti. Kemudian bangkit dari ruku juga berarti itu kan dari posisi membungkuk ke berdiri, di situ juga ada gerakan. Nah, bab yang kemarin itu bab 127 itu kesimpulannya adalah, jadi ketika melakukan gerakan di dalam sholat itu harus tenang, mungkin bahasanya ya. Melakukan gerakannya itu dengan tenang,
dengan apa namanya ya, elegan, mungkin gerakannya dengan tenang, dengan elegan, dan ya tumaninah, nyaman gitu, melakukan gerakannya itu nyaman. Nah, dan ini ya kalau dari hadisnya yang bab 127 kemarin itu, di mana di dalam hadisnya itu dimuat hadis tentang durasi, itu lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya duduk di antara dua sujud itu kurang lebih sama. Nah, Imam Bukhari memasukkan hadis tersebut itu maksudnya kalau duduknya, rukunya, sujudnya itu lamanya dalam kurang lebih sama gitu, ketiga posisi yang disebut di situ, ruku, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, ini dilakukan dalam waktu yang cukup, katakanlahnya dilakukan dalam waktu yang cukup, yang artinya gitu menunjukkan bahwa memang sholatnya benar-benar dilakukan atau diberi waktu, mungkin kita menyebutnya ya, diberi waktu untuk pekerjaan sholat itu dialokasikan waktu yang cukup. Nah, sehingga sholatnya itu betul-betul sempurna. Artinya ini tidak bisa untuk sempurna apabila waktunya mepet. Itulah waktunya mepet, dilakukan dengan tergesa-gesa, nah itu tidak akan ada, tidak akan tercapai gitunya sempurnanya sholat. Nah, maka gerakannya yang kemarin itu tentang gerakan itu di dalam sholat itu lakukanlah dengan tenang, ya lakukanlah dengan benar gitulahnya, lakukan gerakan di dalam sholat itu dengan benar, lakukan dengan tenang, dengan elegan gitulahnya, dengan terlihat ini ya cek orang Sunda pas tado pas mah katingali dinas cek orang Sunda mamun salat teh tidak ada kesan main-main, tidak ada kesan buru-buru, tidak ada kesan seperti apa, benar-benar serius. Bahkan sebetulnya kan tidak ada, boleh dikatakan tidak ada amalan yang lebih serius dikerjakan dibandingkan dengan sholat. Kalau untuk urusan lain serius, untuk urusan sholat itu harus lebih serius. Nah, itu akan dampak gitunya dari bagaimana berposisi, bagaimana melakukan gerakannya. Itulahnya bab yang kemarin sedikitnya ulasan tentang bab 127, bab tumaninah ketika bangkit dari ruku. Ini kan gerakannya bukan rukunya. Bab tumaninah ketika bergerak bangkit dari ruku. Ya, kesimpulannya gitu, gerakan di dalam sholat itu lakukanlah dengan serius, tentunya dengan serius, dengan tenang, dengan elegan, dengan tumaninah. Hanya kesimpulannya bab kemarin seperti itu gitu seharusnya melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat. Nah, bab 128 sekarang ya, bab bergerak turun menuju sujud disertai dengan takbir. Yang bergerak turun menuju sujud itu disertai atau sambil mengucapkan takbirnya, mengucapkan Allahu Akbar. Ini hadisnya ada dua hadisnya. Lieur nunutur bab ieu mah ya biasalah Imam Bukhari mah kieu etang. Imam Bukhari mah kieu wae gitu. Tidak mudah gitunya memahami sahih gitu, memahami sahih Bukhari ini. Nah, kita baca dulu nih hadisnya nih ya. Ada duanya hadisnya nih ya. Yang pertama dari mana nih sanadnya nih ya? Akhbaroni Abu Bakr bin Abdurrahman bil Haris bin Hisyamin wa Abu Salamah
Abu Salamah bin Abdurrahman. Jadi ada dua nih, ada dua orang ya. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Haris bin Hisham dan Abu Salamah. Kita menyebut Abu Bakar di sini ya, tapi Abu Bakarnya bukan Abu Bakar sahabat nih ya. Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah. Ya, keduanya mengatakan anna Aba Hurairata kana yukabbiru fi kulli sholatin min maktubatin wa ghairiha fi ramadana wa ghairihi fayukabbiru hina yakumu. Malah ianya sampai detil sebetulnya, rinci nih penjelasannya nih. Dua orang tadinya Abu Bakar dan Abu Salamah mengatakan Abu Hurairah itu ya, berarti di sini yang diterangkan nih Abu Hurairah nih. Abu Hurairah itu takbir. Ya, Abu Hurairah itu takbir fi kulli sholatin, di setiap sholatnya, minal maktubati wa ghairiha, baik sholat wajib itunya, baik sholat wajib wa ghairiha ataupun yang lainnya, sholat sunatnya, baik sholat wajib ataupun sholat sunat. Fi ramadana wa ghairihi, pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Hanya beda gitu Ramadan yang luar Ramadan ya, tak rinci itu ya, sampai ya gitulah rawi menerangkannya demikian ya. Abu Hurairah itu takbir di semua sholatnya, baik sholat wajib ataupun sholat yang lainnya, di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Fayukabbiru hina yakumu, yaitu, nah ini menerangkan takbirnya, di mana bab, kalau masih ingat di bab ini nih, bab takbir ketika hendak menyempurnakan takbir ketika hendak ruku, itu dengan judul demikian data liur tanya bahasa itu teh, menyempurnakan takbir ketika hendak ruku. Ternyata yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari itu bukan hanya takbir ketika hendak ruku, tapi sempurnanya jumlah takbir di dalam sholat. Yang ternyata kan di bab berikutnya diterangkan bahwa ada siapa yang, saya melihat orang tua, seorang syekh gitu ya, saya melihat orang tua sholat di Masjidil Haram, takbir hayo, setiap kali ini takbir, berubah posisi takbir gitu, takbir hayo. Dia berkata kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas kalau nggak salahnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, gitu aja. Ternyata yang sholat dikatakan itu tuh ayat kolot menci orang tuh, ada orang tua yang ketika sholatnya itu setiap berubah takbir saja, selalu disertai takbir. Ternyata yang dimaksud orang tua Abu Hurairah itu atunya tuh lapor ke Ibnu Abbas, dia jelema lieur sini tuh. Jelema lieur sini tuh salat teh kitu, setiap kali berubah posisi disertai dengan takbir. Ternyata ada kemarin itunya di bab berikutnya yang menerangkan bahwa jumlah takbir pada sholat zuhur itu 22 plus 2 gitu, karena di setiap rakaat jumlah takbirnya itu 5. Kalau sholat zuhur kali 4 rakaat berarti 20, tambah yang 2-nya itu takbiratul ihram dan bangkit ketika bangkit dari sujud dari rakaat yang kedua setelah tahiyat awal. Panian nyebut gitu ke Abu Hurairah itu tuh ya, kalau cenah salat teh takbir we hayo, setiap kali berubah posisi takbir. Ditinggali teh Abu Hurairah, wah panianan ke Abu Hurairah.
Nah ini hadis yang itu juga sebetulnya nih ya, dua orang tadi, dua orang rawi lah gitu menerangkan Abu Hurairah itu takbir di semua sholatnya, baik sholat wajib ataupun sholat sunat, di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian merinci berikutnya nih, fayukabbiru hina yakumu. Nah, dia Abu Hurairah takbir ketika dia berdiri. Ini takbiratul ihram nih yang dimaksudnya, karena takbir waktu berdiri di awal kan takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian takbir ketika hendak ruku. Iya nu tadi itu ayo takbir dilaporkan ke Ibnu Abbas. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah, summa yaqulu rabbana lakal hamdu qabla an yasjuda. Kemudian takbir ketika hendak ruku tadinya, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, pakai kata sambung lagi nya, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu qabla an yasjuda, sebelum sujud. Summa yaqulu Allahu akbar, kemudian mengucapkan Allahu akbar hina yahwi sajidan. Nah yang ini sih yang wajhul istidlalnya sebetulnya ya untuk bab sekarang itu nih kata-kata yang ini. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika bergerak turun untuk sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, kemudian bertakbir ketika bangkit dari sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu, kemudian mengucapkan takbir ketika hendak sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, kemudian bertakbir juga ketika bangkit dari sujud. Ini sujud yang kedua berarti ya. Summa yukabbiru hina yakumu minal julusi fil isnataini, kemudian mengucapkan takbir juga ketika bangkit dari duduk di rokaat kedua, atau ya, bangkit setelah duduk tahiyat awal nih persisnya ya, di rokaat kedua. Kemudian mengucapkan takbir ketika berdiri bangkit setelah tahiyat awal. Wa yaf'alu dzalika fi kulli raqatin, dan ia mengerjakan demikian di semua rakaatnya, hatta yaprugo minas sholati, sampai sholat selesai. Ya, demikian mengerjakan di semua rakaatnya hingga sholat selesai. Summa yaqulu hina yansarifu, kemudian ia Abu Hurairah berkata setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat Abu Hurairah berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, inilah aqrabukum syabahan bi sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akulah orang yang paling menyerupai Rasulullah SAW sholatnya, atau apanya bahasanya ya, sesungguhnya akulah orang yang, sesungguhnya sholatku yang dimaksudkannya, sesungguhnya sholatku ini yang paling mirip, paling menyerupai sholat Rasulullah SAW. In kanat hazihi la sholatuhu hatta faraqad dunya, seperti inilah sholat beliau Rasulullah SAW hingga beliau meninggal dunia, hingga beliau wafat. Ini sudah sangat jelas ya soal takbir, artinya ketika bergerak takbir itu menuju ketika bergerak turun menuju sujud itu disertai dengan atau sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan juga sama nih untuk semua ucapan takbir ketika bergerak ucapannya itu diucapkan ketika bergerak, artinya jangan sampai ada sisa gitu, jangan sampai ada sisa
ucapan bacaan ketika sudah masuk ke posisi berikut. Nah, misalnya ini bergerak turun menuju sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan jangan sampai badannya sudah dalam posisi sujud, ucapan takbirnya masih sisa. Itu jadi ucapan takbirnya itu kalaupun tidak seluruhnya, nanti ada sebagian yang diucapkan setelah dalam posisi sujud. Jadi disebutnya nanti itu masuk ke bacaan ketika sujud, sawareh berarti tah ke bawah. Bahkan ada aslinya prakteknya yang bergerak tanpa mengucapkan takbir, bergerak turun menuju sujud tidak mengucapkan takbir, justru setelah dalam posisi sujud baru dia mengucapkan. Kalau itu jadi bacaan sujud. Ya kalau demikian itu Allahu Akbarnya itu jadi bacaan sujud karena diucapkannya ketika sudah dalam posisi salah gitu. Itu salahnya karena ini ucapan atau takbir intikal namanya, makanya muncullah sebutan gitu untuk takbir yang diterangkan seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah di hadis ini, itu disebutnya takbir intikal, takbir ketika bergerak. Intikal itu bergerak, berubah. Ya, takbir ketika bergerak atau berubah posisi. Yang kemarin juga ininya mengulang nih. Kalau bangkit dari ruku kan bukan Allahu Akbar. Ya, kalau bangkit dari ruku kan bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Untuk imam atau yang sholat sendiri, nah itu bacaannya sami Allahu liman hamidah ketika ini bergerak. Nah ini juga sama. Ucapan sami Allahu liman hamidah itu ucapan waktu bergerak. Artinya jangan sampai badannya sudah tegak, bacaannya belum selesai. Misalnya kalau sami Allahu baru di situ ucapannya baru sami Allahu, badan sudah tegak. Kan sisanya berarti dibaca setelah dia tegak. Jadi kapotong, terpotong, sepotong itu jadi bacaan ketika badan sudah tegak. Itu sudah tidak bergerak, berarti kalau badan sudah tegak artinya itu bukan lagi ketika bergerak, badannya justru sudah diam, masuk ke dalam posisi berikutnya. Kalau dari ruku kan ke i'tidal, berarti badan itu sudah diam, itu sudah masuk ke posisi i'tidal. Sementara bacaannya semestinya bacaan yang diucapkan ketika bergerak. Ini kerariya ya udahnya, harus rinci, apalagi dengan yang kemarin tah siapa Al-Qadiyad namanya ya. Al-Qadiyad mengatakan ya, akmalul jahil didinya lagi, amal-amal orang yang bodoh fil ibadati ala goiri ilmin, lebih katalar fil ibadati ala goiri ilmin la tujzi'u, amal-amal orang yang bodoh tanya tidak punya pengetahuannya dalam hal ibadah ala goiri ilmin, artinya yang dilakukannya itu bukan berdasarkan ilmu, la tujzi'u, tidak sah ibadahnya. Nah, padahal kan mestinya harus ya memang ini ada gitu kan, ini ada keterangannya, ada penjelasannya, ya serinci inilah para sahabat atau di sini tabiinnya, ini yang yang menerangkannya itu tabiin, mereka menerangkan Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat, diterangkan gitu oleh ini dua orang tabiin tadinya. Abu Hurairah itu takbir gitu di setiap sholatnya, dan tapi kan di akhir hadis tersebut setelah selesai sholat Abu Hurairah mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW, dan inilah sholat Rasulullah SAW sampai akhir hayat ya, dan seperti inilah hanya sholat Rasulullah SAW sampai akhir hayat.
Dalam hadis ini sebetulnya apa namanya di hadis ini nih ya. Hadis ini tentang takbirnya. Di mana di hadis ini kan disebutkan Abu Hurairah itu takbir tata di hadis ini tentang itu. Abu Hurairah itu takbir di semua sholatnya, baik yang wajib, yang sunat, di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Yaitu kalau mengikuti redaksi aslinya ya, tadi kalimatnya mengucapkan takbir di sholat wajib ataupun sholat yang lainnya di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya, fa yukabbiru, kita mengenal dianya. Kalau dalam bahasa Arabnya nih, fa-nya ini tafsir, penjelasan dari kalimat sebelumnya. Yang tadi kalimat sebelumnya adalah Abu Hurairah itu bertakbir atau mengucapkan Allahu Akbar di semua sholatnya, wajib ataupun sunat, di bulan Ramadan ataupun bukan. Fayukabiru, yaitu taya penjelasan gitu. Ini penjelasannya nih yang berikutnya tentang takbir yang dimaksud sebelumnya. Kalau sebelumnya kan masih global sebutnya, yaitu takbir di semua sholatnya. Itu masih garis besar, itu masih global. Nah, rinciannya ini benar-benar rinci, dimulai dari takbir yang pertama, fayukabbiru hina yakumu, yaitu dia takbir ketika berdiri. Ini takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Dan dilanjutkanlah gitunya dengan menyebutkan, karena ini tentang takbirnya hadis ini, dilanjutkanlah dengan menyebutkan takbir-takbir berikutnya. Dan yang terakhir takbir yang disebut itu adalah takbir ketika berdiri dari rakaat yang kedua. Nah, takbir setelah berarti takbir ketika bangkit setelah tahiyat awal. Jadi setelah tahiyat awal itu terus takbir ulah salam. Setelah rakaat yang kedua gitu kan, tahiyat awal, kemudian takbir lagi. Ini maksudnya begini, nya nu bieun terakhir ngalieurkeun nya tuh. Nah, kalau yang salatnya 2 rakaat, ya kalau salatnya yang 2 rakaat setelah selesai tahiyat kemudian apa? Salam, karena hanya sampai di situ kan 2 rakaat salatnya. Tidak terus takbir. Ini ada pembahasan ini isinya ada apabila sholat 2 rakaat itu, apabila sholat 2 rakaat yang dibicarakan gitu, kalau sholatnya 2 rakaat duduknya itu duduk tahiyat awal. Duduknya itu duduk tahiyat awal, dan mereka pun menyebutnya yaitu kan tahiyat awal. Maka gitu duduknya duduk iftirashnya, cara duduknya duduk tahiyat awal. Padahal sholatnya hanya 2 rakaat, tahiyatnya hanya ada 1, dimunculkanlah tahiyat awal. Malah geus pun gitu mah nanti ada orang yang menyebut itu tahiyat akhir. Ya kalau ada yang menyebut itu tahiyat awal, nah dari sebutan itu kemudian terpikirlah, oh berarti duduknya pun cara duduk tahiyat awal, karena ini kan tahiyat awal. Nanti orang ada yang mengatakan ini tahiyat akhir karena sholatnya hanya 2 rakaat. Setelah tahiyat tersebut kan salam, tahiyat naon eta. Sebetulnya menyebut awal atau akhir juga salah karena tahiyatnya hanya ada, dimunculkan sebutan tahiyat awal, manya nu hiji disebut mun rek nyebut awal
dan akhir atau sekalian. Ini tahiyat awal dan akhir, yang pertama dan terakhir lah pokoknya. Ini tahiyat yang pertama dan terakhir. Kalau disebut tahiyat awal, mana yang akhirnya? Kalau disebut tahiyat akhir, mana yang awalnya? Jadi karena hanya ada satu gitu, ya, boleh disebut, ya salah disebut awal, nanti nanya mana yang akhirnya. Disebut tahiyat akhir, mana yang awalnya. Yang ternyata dari sebutan itu imbasnya gitulah ke cara duduknya bagaimana nih. Ini cara duduknya bagaimana? Ya kalau orang menyebut itu tahiyat awal berarti duduknya iftirash, seperti duduk di antara dua sujud. Kalau itu tahiyat akhir berarti cara duduknya duduk tawarruk berarti. Jadi dua gitu eta teh. Ada sekarang berkembang gitu eta teh yang mengatakan bahwa tahiyat di rakaat kedua itu kan tahiyat awal. Itu pemikiran eta mah. Tahiyat di rakaat kedua itu kan tahiyat awal, berarti duduknya duduk tahiyat awal. Ada yang demikian. Padahal ada hadis yang lebih jelas. Kalau tadi yang menyebut ini awal akhir, wah nggak akan ada titik temu. Kata saya ini tahiyat awal. Kemudian kata yang lain, menurut saya ini tahiyat akhir. Sok titik temunya bagaimana? Ya karena ada titik temu kalau dari sebutan tersebut. Nah yang lebih jelas gitu apabila duduk cara gitu, cara duduk tahiyat itu seperti apa? Hadis yang lebih jelas adalah kalau duduk tahiyat yang kemudian salam gitu, itu duduknya tawarruk. Ya kalau tahiyat yang kemudian salam itu cara duduknya duduk tawarruk, atau cara duduk tahiyat akhir. Nah itu ada sebetulnya yang apa namanya yang jelasnya menunjukkan gitu cara duduknya seperti apa. Cara duduk tahiyat yang kemudian salam itu cara duduk tawarruk. Kalau cara duduk yang setelah tahiyat itu kemudian takbir, nah seperti ini dari sini nih ya, saya terinspirasi itu teringat dari sini nih. Di sini summa yukabbiru hina yakumu minal julusi fil isnataini. Kemudian Abu Hurairah takbir ketika bergerak bangkit berdiri dari duduk rakaat kedua. Tahiyat awal kan duduk di rakaat kedua kan tahiyat awal. Tak itu setelah berarti kuncinya di situ. Setelah tahiyat ini bagaimana? Mau takbir atau salam? Ya setelah tahiyat ini terus ya setelah tahiyat itu mau takbir atau mau salam? Kalau mau takbir di situ berarti kan dia masuk ke rakaat berikutnya. Nah itu cara duduknya iftirash. Kalau setelah tahiyat itu kemudian salam, itu cara duduknya tawarruk. Karena tadilah nama ada yang menyebut awal, ada yang menyebut akhir. Ngaranan ge wae atuh. Artinya ada orang yang misalnya tidak mau menyebut awal, tidak mau menyebut akhir. Ya ini kan tahiyatnya hanya satu. Kalau disebut awal disebut akhir. Kalau sholat maghrib, sholat isya, tahiyatnya ada dua. Pantaslah gitu kan ya muncul sebutan. Yang pertama disebut tahiyat awal, yang kedua disebut tahiyat akhir. Nah kalau yang hanya satu, nggak sedang diperengaran meninggal gitu. Karena ketika memunculkan nama, misalnya munculkan nama tahiyat awal, nanti ada orang juga yang mau menamainya tahiyat akhir. Nah ini tidak akan ada titik temu loh eta teh berarti.
Ya, artinya kalau apa namanya diskusi lah gitunya, yang ini menyebut tahiyat awal, yang ini menyebut tahiyat akhir, nggak akan ada titik temu. Karena hanya satu, lebih baik tidak dimunculkan namanya. Nah, yang menentukan cara duduknya itu adalah dari sini. Setelah duduk itu mau apa gitu lanjutannya. Setelah tahiyat itu mau apa? Mau berdiri lagi karena ada rokat berikutnya. Nah, berarti duduknya duduk iftiros. Kalau kemudian salam berarti duduknya tawarruk. Jadi bisa dikatakan ya, karena ada hadis yang jelas gitunya, hadisnya kurang lebih menerangkan bahwa duduk dengan cara duduk tawarruk kemudian salam. Eta kata kuncinya. Jadi tahiyat yang kemudian salam itu cara duduknya adalah tawarruk. Bisilah tina eta awal akhir geus lah yang pertama dan terakhir pokokna mah dengan hiji. Pokokna mah nyata yang pertama dan terakhir eta mah dengan hiji itu disebut awal, mana nu akhirna sebut akhir, mana nu awalna. Lebih baik enggak diberi nama. Kan lebih baik enggak diberi nama karena hanya ada satu, sementara kan nama yang dikenal sebelumnya tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah, kenapa ada nama tersebut? Itu sebutan untuk yang di dalam sholatnya ada dua tahiyat, iya awal dan satu tahiyat awal, satu lagi tahiyat akhir. Jadi sholat takon hiji dimunculkan nama, jadi bermasalah. Dari sebutan gitu, dari sebutan itu bermasalah. Padahal kalau tahiyat itu tidak diberi nama, tapi bagaimana pelaksanaannya gitu kan, setelah tahiyat itu kemudian apa? Takbir berdiri lagi atau terus salam. Dari situ sebetulnya itu kunci namanya. Ini hadis yang pertama sudah sangat jelas lahnya, Imam Bukhari lengkap lagi. Di sini lengkap karena Imam Bukhari itu Imam Bukhari sering memotong hadis, bagian-bagian yang tidak ada kaitannya itu tidak dimuat. Ternyata di sini yang menjadi sebutan wajhul istidlalnya yang langsung berkaitan dengan judul, yang langsung berkaitan dengan masalah sekarang itu adalah ya ini yang berkaitan dengan sujudnya, yaitu summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Bukan yukabbiru di sini, malah summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan. Kemudian mengucapkan Allahu akbar ketika hendak sujud. Ini masalah ini tidak terlalu tidak terlalu rumit. Nurumit mah Imam Nurumit mah Imam Bukhari kalau masalahnya yaitu takbir ketika bergerak gitunya, ketika bergerak turun menuju sujud, nggak ada masalah sebetulnya, hadisnya sudah sangat jelas. Kita baca hadis yang kedua nih. Tiga nih malah hadisnya nih, kedua. Ada tiga nih. Yang kedua nih hadisnya nih ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu yaqulu. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW itu ketika bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim fayaqulu Allahumma anjil walida benal walidi wa salamata bi Hisyamin wa Abbas abna abi Robi'ata wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudoro waj'alha alaihim
sinina kasini Yusuf wa ahlul masyriqi yauma izin min mudoro mukhalifuna lahu. Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, dan beliau berdoa bagi orang-orang. Beliau berdoanya bagi beberapa orang, mungkinlah bagi orang-orang. Fayusamihim bi asmaihim, beliau menyebut nama-nama orang yang didoakannya. Beliau berdoa, Allahumma anjil Walid ibnal Walid, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Al-Walid bin Al-Walid, wassalamat abnis Hishamin, Salamah bin Hisham, wa Ayyash bin Abi Robi'ah, Ayyash bin Abi Robi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin, dan orang-orang mukmin yang dalam keadaan lemah. Allahumma shdud wat ataka ala mudor, ya Allah kuatkanlah ya kekuatanmu atas mudor, itu kaumnya kaum mudor. Waj'al alaihim, dan jadikanlah azab bagi mereka seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf. Wa ahlul masyata, sampai di situ. Wa ahlul masyrik saat itu min mudor, dari kaum mudor, mukhalifuna lahu, mereka itu berseberangan dengan Rasulullah SAW. Nu mana bab sujud ieu teh? Eta Imam Al-Bukhari. Sok sakali deui kunut ieu mah. Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah bangkit dari rukunya ininya yaqulu yarfa'u ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kemudian beliau mendoakan orang-orang, bahkan namanya pun disebut. Doanya seperti ini, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Robi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ini sampai selesai, dan turunkanlah ataunya kuatkanlah, berilah kekuatanmu atau timpakanlah itu kekuatanmu kepada kaum mudor. Jadikanlah azab mereka seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf. Sampai di situ. Ahlul masyrik saat itu adalah kaum mudor yang berselisih gitunya, berseberangan dengan Rasulullah SAW. Tahan nepi kadinya hadisnya. Terus bab rukuna, bab sujudnya mana? Dah ya. Dan di sini di hadis yang kedua ini tanpa sanad. Langsung saja Abu Hurairah berkata, tadinya Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bangkit dari ruku dan seterusnya sampai selesai tadi lah. Nah, kaitan dengan bab sekarang ini, bab ketika turun untuk sujud disertai dengan ucapan takbir, masalah eta gitu ayeuna teh. Nah ini hadis yang kedua seperti itu. Oh ini mah kunut, ini mah hadisna ge. Gak ada sedikit pun gitunya, gak ada sedikit pun menyebut-nyebut gitulahnya tentang, dan keterkaitannya juga gak ada, sama sekali tidak ada nih isi hadis atau matan. Nah ternyata ini yang saya baca itunya dari kitab Fathul Bari ini, untuk hadis yang kedua ternyata ini kepentingan Imam Al-Bukhari dengan hadis kedua di sini, ini hanya kepentingan sanad hadisnya. Tak eta teh keur urang mah anggeus lah bae nu penting pasti sahih. Ternyata ininya pembahasannya itu ini hadis yang nomor 2 gitu di sini. Di sini kan tanpa sanad.
Sebetulnya tanpa sanadnya di sini ya sanad itu kan seperti ini biasanya sebetulnya, meskipun tidak pernah saya bacakan ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari-nya itu Imam Bukhari mengatakan telah meriwayatkan kepada kami si A. Si A mengatakan telah meriwayatkan kepada kami si B. Si B mengatakan telah meriwayatkan kepada kami si C. Nah, rangkaian orang-orang ini namanya sanad. Karena di dalam kitab Sahih Bukhari ini hadisnya pasti sahih semuanya, makanya ini tidak tong dibahas lah kan bahaya eta nama. Tari di dia mah eta kepentinganana matakah biarlah seperti itu saja nya. Karena hadis yang kedua ini secara sebutnya matan teh isi hadisnya, redaksi hadisnya, isi hadis yang nomor 2 ini sama sekali tidak ada kaitan. Yang barusan lah isinya ya. Nabi SAW itu ketika bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, kemudian berdoa. Di mana di dalam doanya itu Nabi menyebut nama orang. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayas bin Abu Robi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Dan timpakanlah, itulah intinya ya, timpakanlah, tunjukkanlah kekuatanmu kepada kaum Mudor. Kaum Mudor itu yaitu ahlul masyrik teh, orang wetan mun ceuk urang mah. Ya, itulah orang Binong belah mun ti dia mah. Tuh orang itu tuh, orang Binong tuh, orang Cibiru gitu tah. Ahlul masyrik itu artinya arah timurnya dari sana gitu. Ahlul masyrik itu yaitu kaum Mudor, mereka saat itu gitu berselisih, berseberangan dengan Rasulullah SAW. Tak itu sih hadis nama ada kaitan dengan turun sambil mengucapkan takbir, nggak ada. Ternyata gitu, ini yang saya baca dari di sini itu hanya kepentingan sanad. Kaitannya dengan hadis yang nomor pertama, kaitannya dengan hadis yang nomor pertama. Nah, kemudian satu lagi lah. Gitu kayak aneh di nuka 2 juga sama nih. Nah, hadis yang ketiga nih kita baca dulu lah. Ini hadisnya an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu yaqulu saqata Rasulullah sallam an farosin. Sambil langsung terjemahnya per koma per kalimat lah. Rasulullah SAW jatuh dari kuda. Warubama qala Sufyanu min farosin. Tak iya mah. Ini harus ini soalnya soal ya, Anas bin Malik dia mengatakan begini. Sakoto Rasulullah SAW an farosin, pakai an kata sambungnya. Waruba makola Sufyan, tapi Sufyan ini kan Anas bin Malik. Kalau Sufyan mengatakan min farosin, bukan an farosin. Bari maksudnya eta keneh Rasulullah jatuh dari kuda. Ada an yang artinya min, karena ini kan Anas bin Malik menggunakan an, kalau Sufyan menggunakan min. Kalau dalam ilmu nahwu sorofnya ada an yang maknanya min, ada min yang maknanya an. Tareap ngebahas nukieu udah jang naon coba. Fajuhisa syik Uhul aimanu, kemudian bagian badan sebelah kanannya yaitulah lebam gitunya, bagian sebelah badan, jadi jatuhnya ke kanan, berarti ya jatuhnya ke sebelah kanan ya. Fajuhisha syikuhul aiman, maka apalah mau dalam gitunya gara reuneuk ya, geuneuk bengkak lebam bagian sebelah kanannya. Fadakholna alaihi na'udu. Nah, mengalami kejadian tersebut, kemudian Rasulullah SAW itu
lumayan inilah, lumayan apa namanya ya, lumayan parah gitu akibat jatuhnya itu lumayan parah sampai Rasulullah SAW itu istirahat selama sebulan, tidak bisa beraktivitas selama sebulannya. Rasulullah itu ya tidak bisa seperti biasanya lah, beliau itu dirawat selama 1 bulan. Kemudian kami menengok di sininya, kami menengok fana'u fadakholna alaihi na'uduhu, kemudian kami menengok beliau. Fahadoroti sholatu, ketika kami berada di sana datanglah waktu sholat. Fasolla bina qaidan wa qa'adna, kemudian beliau kemudian kami datang waktu sholat. Fasolla bina, kemudian kami sholat berjamaah, beliau mengimami kami sambil duduk dan kami pun sholat sambil duduk. Anggarnya kerkumaha-kumaha datang waktu sholat mah berarti berjamaah. Jadi tidak begini yang kewelah sholat mah geus baralik nu ieu baralik anu nu ngelongok gitu geus baralik gawe sholat sorangan, gak bisa berjamaah tah. Fahadoroti sholatu, kami menjenguknya menengok ke Rasulullah SAW. Fahadoroti sholatu, kemudian masuk waktu sholat. Fasolabina, kemudian beliau mengimami kami sambil duduk. Waqa'adna, dan kami pun sholat sambil duduk. Tanya nanti datang waktu sholat berjamaah berarti atuh cik urang mun kerkumaha ge. Ini kan dalam segala situasi, coba kalau kita perhatikan dalam segala situasi apabila masuk waktu sholat. Nah, apabila ada fahadoroti sholatu, masuk waktu sholat, pasti eureun berjamaah heula. Banyak juga hadis yang menerangkan demikian itu. Ketika sedang safar gitunya, ketika sedang safar fahadoroti sholatu, datang waktu sholat, eureun berarti berjamaah heula. Itu beberapa hadisnya yang kejadiannya, karena Rasulullah safar kan sering bersama para sahabat. Dengan penjelasan demikiannya, datang waktu sholat berhenti berarti. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mencari air. Coba kalau masih ingat, seringnya Rasulullah hadis yang demikian. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mencari air untuk wudhu. Iya, datang waktu sholat berarti itu datang waktu sholat pan eta disebut waktu sholat eta disebut amal terbaik itu adalah sholat pada waktunya. Waktunya itu kapan? Ketika datang. Nah, ketika masuk waktu sholat, nah itulah waktunya mengerjakan sholat. Waqala Sufyanu marrotan sholaina qu'udan. Tadi sholabina qa'idan wa qa'adna, itu kata-kata Anas bin Malik. Tapi kalau Sufyan kalimatnya sholaina qu'udan, eta qa'adna jeung qu'udan bari mana kitu-kitu keneh ikiut kita aya di sieun nu ieu teh. Falaba qada salata, tatkala selesai salat, selesai berjamaah, qala beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih, hanyalah seorang imam itu atau ditetapkan, diangkatnya seorang imam itu untuk diikuti. Ini di awal pembahasan tentang berjamaah, ini sudah sangat lama lah, cukup lama gitu ya, tentang berjamaah. Ini di antara awal hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari tentang berjamaah itu adalah hadis ini. Diangkatnya seorang imam itu untuk diikuti. Fa iza kabbaro fakabbiru, apabila imam takbir fakabbiru, takbirlah kalian. Makmum berarti ini yang diperintah. Wa iza raka'a farka'u, apabila ruku maka rukulah kalian. Wa iza rafa'a farfa'u, apabila bangkit dari ruku bangkitlah kalian. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu.
Wa iza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Nah coba ini juga bab takbir ketika hendak sujudnya mana? Ini juga nggak ada. Kalau tadi yang hadis yang kedua itu kepentingannya urusan sanad, kalau menurut saya tidak bisa dijelaskan di sini di forum seperti ini. Urusan sanad liur nggak sudah ada sahih pasti gitulah, hadisnya kan pasti sahihnya. Nah kalau untuk kepentingan disebutnya, kalau untuk kepentingan penelitian hadis sampai ke urusan sanad rawinya, nah baru ilah itunya bermanfaat gitunya. Mengapa Imam Bukhari di dalam bab ini memuat hadis yang kedua tadi yang ternyata isinya tentang kunut, nggak ada menyebut-nyebut bergerak turun untuk sujud sambil mengucapkan takbir, nggak ada sama sekali. Nah hadis ini juga sama. Ada seolah-olah ada dua redaksi itu yang digabungkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Anas bin Malik menggunakan an faroshin, kalau Sufyan min faroshin, aduh beda nuk itu unggul, padahal maknanya sama. Kemudian Anas bin Malik mengatakan qa'adna, kami duduk. Kalau Sufyan qu'udan, kami duduk, maknanya kan sama. Hadis yang kedua ini hanya menerangkan perbedaan lafaz ketika dua sahabat menerangkan hadis yang sama. Ada perbedaan lafaznya ketika dua sahabat menerangkan kejadiannya kan sama, karena Rasulullah jatuh dari kuda kan hanya sekali. Kan Rasulullah mau jatuh dari kuda kan hanya sekali, ini kejadian yang sama berarti diterangkan oleh dua sahabat yang berbeda dengan redaksinya masing-masing. Nah Imam Bukhari itu hanya untuk kepentingan itu di nomor ya hadis yang ketiga ini. Nah hadisnya tadi sampai apabila sujud maka sujudlah. Kaza ja'a bihi Ma'marun qultu na'am laqad hafizo kaza qala Zuhriyu walakal hamdu hafizu min syikihil aiman falamma kharajna min indi Zuhriyi qala ibnu Jurayjin wa ana indahu fajuhisha saqahul aiman. Kalau tadi itu syikihil aiman itu badan bagian kanan lah, pokoknya badan bagian kanan. Yang terakhir nih, ketika kami keluar dari Ibnu Jurayj, ternyata fajuhisha saqahul aiman, yang memar itu saqahul aiman itu betis kanan, bukan badan bagian kanan. Tapi benar gitu unggul, ternyata ini yang saya baca penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini itu ada sedikit sebetulnya, hanya sedikit perbedaan lafaz, tidak signifikan lah. Hanya soal huruf jarnya. Anas bin Malik menggunakan an, kalau Sufyan menggunakan min. Huruf jar itu sebutkan kan tak hafal kan? Naon di huruf jar teh? Nu hafal teh majik jar. Mun majik jar mah hafal. Tak etam lah, jadi tidak. Dan di sini juga tidak menyebut-nyebut sama sekali, tidak ada menyebut yang dimaksud dalam bab sekarang, yaitu ketika bergerak turun itu disertai dengan atau sambil mengucapkan takbir. Kalau yang itu sudah jelas ditunjukkan pada hadis yang pertama, tak sudah cukup itu ternyata Imam Bukhari memuat hadis yang kedua dan ketiga itu dalam bab sekarang tidak ada kaitan dengan babnya, dengan apa yang sedang dibahas sekarang. Kedua mah urusan sanad ini terkait dengan hadis yang pertama. Kalau yang ketiga tadi ini hadis menerangkan bahwa redaksi sahabat ketika menerangkan kejadian yang sama
Itu namanya juga redaksi masing-masing bagaimana menerangkannya. Nah, ternyata ada perbedaan, namun perbedaannya itu tidak signifikan lah, apakah kejadiannya jadi jadi beda gitu kejadiannya teh, cek ieu mah kieu kejadian teh kata sahabat ini kenapa beda. Nah juga enggak, sebetulnya hanya sekedar huruf jarnya, kemudian koadna dan kuudan maknanya sama-sama. Rasulullah sholat sambil duduk, kami pun sholat sambil duduk. Dan yang terakhir paling Anas bin Malik mengatakan syikihil aiman itu badan bagian kanan, sementara yang satu lagi betis bagian kanan. Itu juga kan tidak terlalu bermasalah, katakanlah, hanya dengan perbedaan redaksi yang demikian. Tapi ada satu hal nih yang pentingnya di hadis tadi, Rasulullah SAW memerintahkan jika imam sholat sambil duduk maka sholatlah kalian sambil duduk. Ternyata yang terakhir kali kan Rasulullah berjamaah nih, terakhir kali Rasulullah berjamaah itu adalah ketika beliau sudah dalam keadaan lemah, sakit berat yang kemudian meninggalnya. Berjamaah gitu, imam berjamaah sudah Rasulullah serahkan kepada Abu Bakar karena Rasulullah sudah tidak mampu. Para sahabat berjamaah diimami Abu Bakar. Ternyata di tengah para sahabat berjamaah Rasulullah merasa baik kan, merasa agak ringan sakitnya hingga memaksakan diri masuk masjid untuk ikut berjamaah. Padahal itu juga dipapah oleh dua orang sahabat. Kaki Rasulullah pun sudah menggaris tanah, sudah tidak sanggup melangkah. Ternyata setelah masuk Abu Bakar nggak berani, kalau tetap jadi imam Rasulullah masbuk jadi makmum, Abu Bakar nggak berani. Tadinya Abu Bakar mau mundur mempersilahkan Rasulullah jadi imam di depan. Ternyata Rasulullah memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di situ, tapi statusnya makmum berubah karena imamnya Rasulullah kemudian bergantinya imamnya Rasulullah. Nah pada waktu kejadian tersebut, itu kejadian terakhir sholat berjamaah, Rasulullah SAW sholatnya sambil duduk, sementara Abu Bakar tetap berdiri. Nah tadi disebutnya nasih mansuh. Dalam ilmu hadis nasih mansuh istilahnya, dalam ilmu usul fikih nasih mansuh berarti kejadian sebelumnya itu diganti, dihapus dengan kejadian yang terakhir. Terakhir Rasulullah berjamaah bagaimana? Apabila imamnya salat sambil duduk, makmumnya, nah itu yang berlaku berarti. Tapi ternyata itu juga kebablasan deh. Rasulullah kan suaranya lemah, maka Abu Bakarlah yang tetap mengeraskan suaranya, padahal status Abu Bakar adalah makmum. Boleh nggak jahar? Kalau imamnya jahar pasti kan, karena suara imam ini kan komando untuk makmum. Nah Abu Bakar makmum, karena Rasulullah yang pelan maka Abu Bakarlah yang keras. Makmum yang lainnya di belakang keras nggak? Kalau Abu Bakar mengeraskan suaranya itu ada alasan, ada sebab kenapa Abu Bakar mengeraskan ucapan takbirnya. Kalau makmum yang lainnya boleh nggak ikut keras seperti Abu Bakar? Oh, semuanya itu takbir. Kalau dikaitkan dengan hadis ini nih, yang membaca itu kan hanya imam. Rasulullah membaca Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, ternyata waktu mengucapkan amin kan bukan hanya Rasulullah, tapi makmum pun diperintahkan untuk mengucapkan amin secara bersamaan dengan imam. Itu ada hadis yang menyebutkan maka bergetarlah masjid karena karena ucapan amin seluruh yang berjamaah. Coba kalau setiap kali takbir begitu atau masjid Allahu Akbar, karena Abu Bakar kan jahar, tapi yang jahar kan hanya satu orang, Abu Bakar, makmum yang lainnya enggak.
Nah Abu Bakar kan menjaharkan ucapan takbirnya itu karena suara Rasulullah lemah, beliau mengimaminya dalam keadaan sakit parah. Dan di Mekah menepi ka ayeuna aya hiji tanu tarik. Bukan itu tidinya meureunnan eta mah itu kan salat berjamaah terakhir yang dilakukan kan demikian. Tadi Mekah mah kitu keneh ayeuna oge. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, kemudian setelah imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi orang itu nuturkeun nu mana itu. Nuturkeun nu mana itu. Ketika mengucap imamnya Sami Allahu liman hamidah, tayyinya si nu alok ya. yang suka mengucapkan dengan keras. Dia juga sendirian mengucapkan dengan keras. Tapi bukan Sami Allahu liman hamidah untuk menyampaikan komando imam ke makmum. Imam yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dia sendiri dengan keras Rabbana itu pogo atuh geus juga urang ari kitu mah bekejeung hayang tarik sorangan. Maksudnya kan itunya kejadian tersebut Rasulullah sudah sangat lemah. Nah kalau untuk yang tadi karena disebut di hadis ini apabila imam sholat sambil duduk maka sholatlah kalian sambil duduk. Tadi demikiannya. Nah ternyata yang berlaku yang terakhir itu Rasulullah SAW sholat sambil duduk sementara Abu Bakar yang ada di samping Rasulullah juga makmum yang lainnya sholat sambil berdiri. Itulah yang terakhir berarti itu yang berlaku. Bisa saja imamnya gitunya seperti Nabi misalnya pada satu ketika yang menjadi imamnya itu orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, makmumnya berdiri nyodor aremok sereal itu udah imam lagi cara sholatnya sambil duduk sereal. Nah yang berlaku yang terakhirnya. Adapun dia mah nggak berlaku sebetulnya. Abu Bakar sebagai makmum dia mengeraskan ucapan takbirnya sendirian, bukan artinya semua makmum jadi jahar, bukan. Yang jahar itu imam karena suara imam itu ucapan takbir imam itu kan komando untuk makmum. Dalam kejadian itu Abu Bakar dia mengeraskan suaranya karena suara Rasulullah sudah sangat lemah dan tidak seluruh makmum ikut jahar, Abu Bakar saja yang jahar sendirian. Nah, itu karena ada ilah sebutnya, karena ada alasan. Kalau tidak ada penyebabnya, alasannya, maka hanya suara imam saja yang jahar, makmumnya tidak jahar.